anak IPA yang pindah linjur ke bisnis. Akademik di sini sangat-sangat Harus 90 pertanyaan setiap minggu. Competition-nya juga berat banget. Hi everyone, welcome to Aileen Diaries. Hai guys, jadi hari ini adalah episode pertama Aileen Tanya-Tanya. Jadi hari ini aku mau tanyain beberapa Indonesian students yang ada di CSK Shenzhen tentang pengalaman mereka kuliah di China. Hai semuanya, aku Stephanie dari Jakarta. Aku sekarang year 2 di CUHK Shenzhen, jurusan Global Business Management. Nama saya Melinda Alexstra dari Jakarta. Terus jurusannya itu Data Science year pertama. Freshman, oke. Halo semuanya, nama aku Kelly. Aku sekarang year 2 di CSK Shenzhen dan aku ambil jurusan Marketing and Communications dari asal Jakarta. Kira-kira kenapa sih alasan Cece milih kuliah di China? Oke, awalnya sih sebenarnya karena emang interested ya in Chinese and kayak Mandarin gitu. Saya kan dari dulu udah les Mandarin lama juga dari SD. Terus kayak dari dulu emang pengen study abroad aja sih, kayak pengen belajar mandiri juga, kayak masak sendiri gitu-gitu. Terus setelah kayak Cece ekspektasi tuh kayak mau mandiri, mau masak sendiri, kira-kira pas udah nyampe di sini 2 tahun, apakah itu semua terlaksana atau nggak Cece? Terlaksana tapi kayak for a short period of time. Soalnya kayak punya waktunya pas summer doang kan. Karena kayak pas academic year tuh bakal sibuk banget belajar and everything, dan summer tuh satu-satunya waktu buat kayak refreshing lah. Jadi pas summer tuh aku masak, terus kayak do everything on my own, explore Shenzhen, basically gitu sih. Tadi udah di-spill tipis-tipis ya kalau misalnya akademik di sini sangat-sangat. Sebenarnya kalau jujur ya, masuk ke sini tuh terutama gara-gara beasiswanya. Terus habis itu uninya termasuk uni baru dari gedungnya, jadinya fasilitasnya semuanya baru-baru semua. Mel pergi ke sini adalah karena scholarship-nya, dan bener banget di tahun kita tuh scholarship-nya baik banget. Iya, kayak apa CSK Shenzhen tuh kasih kita scholarship sangat-sangat murah hati banget. Aku pilih CSK Shenzhen karena kan emang scholarship-nya lumayan generous ya, dan pas itu tuh dari agen ditawari, jadi coba-coba apply dan kebetulan dapet. Jadi ya so far lumayan grateful sih bisa kuliah di sini. Kira-kira pengalaman paling happy selama 2 tahun kuliah di China itu apa sih, Jay? Sebenarnya banyak banget sih, tapi kalau mau bilang yang paling happy, mungkin karena kayak bisa explore everything on my own, dan juga ketemu banyak banget teman-teman yang supportive, dan kita banyak travel bareng juga. And coming from a like strict parents family, aku di sini jadi punya waktu buat explore like me time, kayak pergi kemana-mana sendiri and like do everything on my own. I think it's also one accomplishment yang aku dapetin pas kuliah di China, and it makes me very happy sih sebenarnya. Kira-kira Cici udah pernah ke kota mana aja nih selama di China? So far ke Guangzhou, Beijing, and also Tianjin, Hong Kong if it's included. Pengalaman yang paling happy sebenarnya jalan-jalannya sih. Pas pertama kali datang ke sini kan ada 2 minggu itu kita nggak ngapa-ngapain pas datang, belum mulai sekolah, belum ngapa-ngapain, jadinya kita explore, kita coba makanan baru gitu. Bener, karena kita tuh datangnya 2 minggu sebelum kita masuk sekolah, jadinya kayak kita ada waktu 2 minggu tuh gabut banget, kayak intinya liburan berkedok kuliah, iya kan? Pengalaman banyak banget sih yang bikin happy karena kan dapet experience baru, terus kayak pertama kali out of comfort zone, jadi banyak banget pengalaman-pengalaman yang exciting. Contohnya mungkin bisa traveling all over China, contohnya kayak kemarin kita ke Beijing, ke Hong Kong juga, jadi lumayan sih bisa traveling, terus bisa rasain hidup sendiri juga ya. Oke, lanjut, kita udah happy-happy, lanjut ke pengalaman yang paling bikin pusing. Jujur, akademiknya sih susah banget guys. You need to like strive very hard, even though aku sekolahnya di kayak international university, which is kayak use English as a like primary language. Tapi bisa dibilang yang susah tuh bukan kayak materi and everything. I think materi bakal sama ya di banyak university. Bener. Yang susah tuh kayak competitionnya. Apalagi kita university-nya pakai bell curve. Bener-bener. Like grading. Bener The system is banget. using like bell curve. Jadi itu benar-benar nilai kamu tuh tergantung sama competitions. Your competition sekuat apa dan kompetitif apa sih basically ya. Ya bener banget. Jadi di sini kita tuh gradingnya pakai bell curve, dimana kayak misalnya satu kelas itu nilainya kayak rata-rata gitu ya. Iya, cari median kalau nggak salah. Jadi kayak
it depends. Kalau nilai kamu di atas median ya mungkin range-nya A minus, A min. Oh, kayak gitu. Jadi bukan kayak 100 itu A, tapi lebih ke arah kayak kamu cari mediannya berapa. Dan kebanyakan yang mengisi median ini adalah orang-orang Chinese yang Benar mereka tuh banget, pinter dan rajin banget. Iya. Ini jadi dulu IPA atau IPS? IPA. IPA Iya. sama. Berarti kita sama dulu. Sama. IPA. Anak IPA yang pindah linjur ke bisnis. IPS, makanya itu tuh pusing banget tuh, sumpah. Udah harus adaptasi sama kayak the lingkungan. Akuntansi. Terus masa harus kayak belajar lagi ulang dari awal. Sedangkan anak-anak IPS tuh mereka kebanyakan udah lumayan familiar. At least mereka ada kayak basic gitu sih. Bener, ya. Masuk akal sekali. Jadi yang bikin pusing adalah akademis. Sebenarnya kerasanya itu sebelum midterm ya, pas sebelum midterm, soalnya kita harus belajar persiapin midterm, terus habis itu homework itu semuanya pada menumpuk. Tapi kita juga harus nyicil juga gitu sih. Bener-bener. Jadi kita sebelum midterm itu tetap homeworknya banyak banget. Jadi kayak kita selain ngerjain homework yang banyak, juga harus belajar midterm. Oke, ini mungkin jawabannya sama kayak teman-teman yang sebelumnya. Pastinya pas midterm and final itu jujur stres banget guys, karena competitionnya juga berat banget, dan rata-rata tuh orang sini pinter-pinter, jadi kita harus kayak pinter-pinter deh catch up dan juga review tiap hari biar bisa nilainya tetap bisa bagus gitu. Lanjut ya. Pelajaran yang paling sulit selama sekolah di sini. Mata kuliah yang paling susah sih menurut aku ya, so far yang aku pernah ambil kalkulus sih. Math 1001 itu susah banget. Soalnya aku sempat mau pindah ke finance dari Global Business Management. Terus salah satu prerequisite course-nya itu ambil Math 1001. Nah, itu beneran kayak tiap minggu tuh assignmentnya tuh kayak bisa 100 nomor sekali assignment, dan everything kayak starting from the finals sama midterms, dan mulai dari tahun ini tuh kita ada quiz yang kayak weekly quiz. Weekly, tiap hari Iya, Selasa atau weekly tutor quiz. kan? Makanya Benar. kalau tahun lalu kan kayak 3 kali doang kan. Tahun ini weekly quiz literally tiap minggu. Benar. Jadi tiap minggu tuh harus grinding, weekend tuh kayak grinding gitu. And it's very hard sih. Apalagi Chinese people, mereka punya mathematics yang dalam banget Jago kan banget. dari high school. Bener, karena mereka pas ngambil kau-kau, Iya, itu mereka ngambil bener Kakao. math-nya tuh kayak Iya. dia mereka paham dari A sampai Z. Bener. Semua matematika tuh mereka udah paham sampai ke dasar-dasarnya nggak sih? Iya, jadi Yang paling sulit pasti kalkulus sih. Kalkulus. Math sih. 1001. 1001. Paling sulit. Soalnya homeworknya banyak, kayak sekitar 90 pertanyaan setiap minggu. 90 pertanyaan matematika, kalkulus Iya, setiap kalkulus minggu. Setiap minggu. Terus habis itu kita juga ada quiz setiap minggu. Quiz. Jadinya quiz. Jadi tiap minggu ada quiz. 3 roommateku tuh semuanya juga ambil kalkulus, dan mereka tuh kayak bener-bener stres banget tiap selesai quiz, tiap sebelum quiz, tiap ada PR, tiap selesaiin PR kan dia habis kumpulin PR langsung dapat PR lagi. Jadi habis kumpulin PR 90 nomor dapat PR 90 nomor gitu kan? Benar. By the way jurusan kita Paling sama sih, gampang. marketing and communication. Jadi nanti year 2 aku juga kepikiran untuk ngambil marketing and communication, meskipun year 1 kita harus general. Kita Iya, harus general belajarnya sama. semua dulu. Terus menurut Cici kayak selama belajar di marketing and communication, pelajaran yang paling sulit yang udah diambil lagi? Jujur karena baru year 2, mungkin belum merasain kayak banyak pelajaran juga ya. Tapi so far mungkin statistik sekali ya, atau mungkin finance. Tapi tergantung juga sih, mungkin kayak bagi kalian tuh susah, tapi kalau misalkan enjoy pasti belajarnya juga enak gitu loh. Misalnya kayak finance jujur lumayan berat ya, karena kan banyak hitungan. Tapi karena gurunya oke, dan juga mungkin kita belajar sendiri, jadi lebih enjoy gitu. Kalau misalnya kayak yang susah mungkin Math 105 juga susah ya. Tapi ya rata-rata hitung-hitungan sih yang aku nggak bisa. Tapi selebihnya oke lah, manageable. Math 105 itu kayak gimana nih? Kayak lebih ke dasar finance kali ya, terus lebih ke basic calculus, tapi basic banget, tenang aja, nggak sama kayak yang 101 ya. Tapi bagi aku cukup susah juga sih. Susah, tapi Iya. tugasnya nggak sebanyak itu kan ya kok? Tugasnya masih aman banget sih. Oke, terus lanjut, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Tips buat anak-anak SMA yang mau masuk ke kuliah, mau itu di China, mau itu di CSI Shenzhen, mau itu di Amerika, mau itu dimanapun. Kira-kira apa sih tipsnya? Okay, so I would say the first suggestion lah ya. Mungkin you need to like join organisasi sih kalau bisa, dan kalau sempet juga ya. Soalnya kan away from home, at least kalian punya kayak teman-teman dekat, ataupun kayak bisa work together with the people coming from the same atau bahkan different background. Sebenarnya it's kayak no problem, sama-sama international students, we all have like the same problem, kayak homesick and everything. And I think
join organisasi juga salah satu kayak cara buat socialize dan punya connection saja sih, kayak building networks with everyone. And then the second thing I would say is to manage your time really well. Kayak mau kamu ikut organisasi, mau kamu belajar akademik and kayak everything, kalau bisa sih still have that kind of balance, dimana kamu bisa experience everything, tapi jangan terlalu kayak, put too much juga sih, iya. Dan ketiga, I would say kayak di sela-sela kamu try hard and everything, just do your best and like have fun. Have fun, tetap have fun. Kamu tetap harus kayak have time for yourself. Kayak misalnya at least have like a me time atau at Traveling around least, China. Ya, traveling around China juga bisa kayak jadi award gitu ya di akhir semester gitu. I think that's some tips. Oke. Wah, yang pasti live your life sih. Soalnya kalau udah masuk kuliah itu udah dunia yang beda. Jadinya mendingan savor the moment in pas SMA itu. Benar. Itu yang paling happy sih. Momen SMA itu jujur masa SMA paling indah itu Paling adalah indah. frase paling bener di dunia. Karena kayak meskipun kita kuliah seneng tapi kayak beda aja loh guys rasanya. Kalau misalnya kuliah tuh kayak kamu masih sama mama papa, terus temen-temennya kan kayak sekelas. Kamu punya teman sekelas. Kalau di sini bener-bener kamu kelas itu kayak tiap kelas beda-beda orangnya dan nggak mungkin bisa yang deket banget gitu kan. Nikmatin masa SMA kalian. Tips aku sih mungkin sekarang belajar dan have fun dulu. Nanti semoga kalian bisa dapat kuliahan yang cocok, dapat friend groupnya juga yang cocok, dan juga bisa sesuaiin sama lingkungan dan juga pastinya kondisi belajar yang beda-beda di tiap negara. Bukan cuma di China doang, mungkin dari kalian ada yang mau ke negara lain juga. I wish you the best dan semoga jodoh sama orang-orang yang tepat ya. Amin. Oke. Jadi segitu dulu video kali ini. Bye guys. Sorry ya. Oke. Kayak nggak ke Malam. Oke, thank you Paul. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita di sini bersama Cis tangan dirinya. Oke, nah